Ya Tuhan yang Maha Kudus, Maha Suci, siapakah kami, orang yang menjijikkan dan penuh dengan dosa ini? Kami tidak datang kepadamu dengan kebanggaan atau kepongahan, namun kami datang dengan kesadaran bahwa kami bukan siapa-siapa. Namun anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu meraih kami, memperlakukan kami lebih daripada yang kami sepatutnya layak terima. Mengundang kami yang seharusnya layak untuk diusir, mendekatkan kami, menarik kami kepadamu, kami yang selalu menjauhkan diri dan melarikan diri dari-Mu. Begitu baik kasih-Mu, begitu menyentuh anugerah-Mu. Nah, saat ini ketika Engkau hendak berfirman Tuhan, berikan kami hati yang siap, hati yang mengasihi, hati yang terpaut kepadamu oleh kasih-Mu. Sertai setiap kami yang ada dalam ruangan ini, tidak seorang pun di antara kami terlewatkan oleh anugerah yang Tuhan sediakan lewat seluruh rangkaian ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, melanjutkan dari yang kita bersama-sama pikirkan dan renungkan minggu lalu, yakni dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ada satu ayat yang sudah dibaca minggu lalu, tapi kita akan baca lagi dan kemudian kita melanjutkan, yaitu 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. Jikalau saudara sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita semua 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia, Kristus, yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia, di dalam Kristus, tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, di dalam Kristus yang di dalamnya tidak ada dosa itu, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, dia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saya yakin sekali, saudaraku, pada banyak sekali pertanyaan yang muncul dalam diri kita waktu kita membaca ayat-ayat tadi. Mana mungkin kita tidak berbuat dosa lagi? Bahkan setiap hari masih ratusan dosa kita perbuat.
Apakah berarti saya bukan anak Allah? Apakah berarti pengalaman-pengalaman rohani saya itu adalah hal yang sia-sia? Apakah berarti firman Tuhan yang saya mengerti, saya terima, saya dengar, saya lakukan, itu semuanya dibatalkan oleh karena dosa-dosa yang saya perbuat bahkan setiap hari? Wah, pertanyaan yang overwhelming, pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Saudaraku, Abraham berbohong, Yakub menipu, Nuh pemabuk, Yunus melarikan diri, Daud adalah seorang pezina, Petrus menyangkal, Thomas meragukan kebangkitan Yesus. Rasul Paulus berkata, apa yang ku ketahui hal yang baik, apa yang ku kehendaki, justru bukan itu yang aku lakukan. Yang aku lakukan adalah hal yang tidak baik. Kalau orang-orang suci yang tercatat di Alkitab saja masih bergumul dengan dosa-dosanya, bagaimana dengan saudara dan saya? Roma 3:23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak terkecuali, tidak ada satu orang pun yang pernah hidup di dunia ini yang tidak berbuat dosa. Bahkan ketika mereka sudah dipanggil oleh Allah, sudah mengikut Kristus, sudah menjadi umat pilihan Allah. Kecuali Kristus tentunya. Namun Alkitab juga mengajarkan bahwa orang fasik itu berbeda dari orang benar. Sekalipun mereka sama-sama berbuat dosa. Alkitab mengajarkan bahwa orang fasik adalah seorang pendosa. Yaitu orang yang secara aktif melakukan dosa dan secara aktif pula memberi diri untuk dikuasai oleh dosa, menikmati dosanya, menikmati dosanya. Sedangkan orang benar, dengan bahasa sehari-hari sekarang, saudaraku, bisa dikatakan seorang benar bukan berarti mereka tidak pernah berbuat dosa atau bahkan mereka lepas dari dosa sejak mereka menerima keselamatan, bukan. Tetapi seorang yang benar itu adalah sebut saja mantan pendosa. Mantan. Bahasa Inggrisnya former sinners. Dulunya pendosa, sekarang dia sudah berubah. Dulunya anak kegelapan, sekarang anak terang di dalam Tuhan, kata Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Lalu, apa bedanya pendosa dengan mantan pendosa dalam hidup sehari-hari? Sama-sama berbuat dosa, masih bergumul dengan dosanya. Apa yang membedakan orang yang diselamatkan dari yang tidak? Apa yang membedakan orang benar dari orang fasik? Saudaraku, kita melihat bahwa ternyata yang membedakan di antara dua kelompok orang ini adalah sikap dan tindakan mereka terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Itu berbeda sekali. Mari kita lihat dari ayat yang kita baca tadi, yakni pasal 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5a. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5a, saudara perhatikan di sana, setiap orang yang menaruh pengharapan itu, yaitu anak-anak Allah yang menaruh pengharapan bahwa ada pengampunan di dalam Kristus, mereka percaya Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai Tuhan, anak domba Allah yang mengampuni seluruh dosa umat manusia yang percaya kepadanya itu, barang siapa menaruh pengharapan kepadanya, dikatakan di sana, ia akan menyucikan diri sama seperti Kristus yang adalah suci. Ayat keempat, setiap orang sebaliknya yang berbuat dosa, yang terus-menerus berdosa, mereka melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudaraku, saya perlu jelaskan sedikit di sini mengenai setiap orang yang berbuat dosa itu artinya melanggar hukum Allah. Kata yang dipakai di sana adalah kata anomia.
Nomos itu hukum, anomia itu artinya tidak berhukum, tidak di dalam hukum. Bisa karena dua macam. Yang pertama yaitu dia tidak mau tahu tentang hukum sehingga dia tidak hidup berdasarkan hukum. Atau yang kedua, dia tahu tentang hukum Allah, dia tahu tentang Allah, dia tahu tentang kehendak Allah, tetapi dia melanggarnya, melawannya. Dua macam orang ini disebut dia berada di dalam status anomia. Orang yang tidak peduli kepada hukum maupun orang yang kalaupun mengetahui tentang hukum dia melawan hukum. Saudara. Ayat yang kelima, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Saudaraku, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang menyadari, orang-orang yang mengakui dosanya, dan orang-orang yang memberikan diri berada di bawah hukum Allah, karena itulah keselamatan, lari kepada Allah bukan lari dari Allah. Saudaraku, orang-orang inilah yang disebut dengan orang benar. Dan orang yang benar ini tidak mendiamkan dosa yang ada dalam dirinya. Ini poin yang pertama, saudaraku. Itu bahwa orang benar itu bukan orang yang tidak pernah berdosa, tetapi orang yang memberi dirinya kepada Tuhan agar menerima pengampunan dosa di dalam Kristus. Sikap dan tindakannya berbeda. Orang-orang yang fasik, mereka tidak peduli siapa Kristus, mereka tidak peduli apa yang dikehendaki Allah di dalam Kristus, mereka tidak mau tahu apa yang Kristus lakukan yang mati di kayu salib untuk menyediakan tebusan dosa bagi semua orang. Mereka tidak mau tahu. Mereka akan terus-menerus berkanjang di dalam dosa. Mereka akan terus-menerus menikmati dosanya. Orang seperti ini bisa takut gak? Bisa. Takut kalau ketangkep basah. Begitu berada dalam tempat yang tersembunyi, dia lakukan lagi. Ini adalah orang-orang yang memang tidak pernah menyerahkan dirinya di bawah hukum Allah. Tahu nggak? Kalau selingkuh itu akan merusak keluarga. Tahu nggak? Keluarga yang rusak itu membawa penderitaan kepada semua orang. Tahu. Bukannya nggak tahu. Tetapi yang membedakan orang benar dan orang fasik adalah orang benar bertobat. Orang fasik terus melakukannya di dalam kekerasan dan kebengalan hatinya. Saudaraku, orang benar tidak membiarkan dosa bercokol dalam dirinya. Tetapi sebaliknya. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dia menyucikan diri sama seperti Kristus yang adalah suci. Secara aktif membersihkan dirinya. Secara aktif dia tahu dia kotor. Secara aktif dia tahu, dia mengenali kelemahan-kelemahan dirinya, tetapi dia tidak berdiam diri dan tidak membiarkan dosa-dosa itu berdiam di dalam dirinya, menguasai dia. Tidak, saudara. Orang-orang benar, sekalipun dia 1 kali jatuh, 2 kali jatuh, 3 kali jatuh, tetapi dia tahu, aduh aku jatuh lagi, aduh aku jatuh di sini, aku harus perbaiki lebih lagi di sini, aku harus perbaiki lebih lagi di sana. Saudara, orang benar tahu, dia mengenal siapa Kristus, dia tahu bahwa di dalam Kristus ada pengampunan. Maka orang-orang benar ini akan datang kepada Kristus ketika mereka berbuat dosa. Seperti yang mungkin pernah dibahas di beberapa minggu yang lalu dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang 9. Rasul Yohanes berkata demikian, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara lihat di dalam
pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan ia menyucikan diri, tetapi dalam pasal 1 dikatakan Allah yang menyuci kita. Jadi di sini ada kerjasama antara orang berdosa dengan Allah, saudaraku. Allah tidak akan menolong kita dalam hal ini, menyucikan dosa kita, kalau kita tidak memberi cucian itu kepadanya. Kalau kita tidak memberikan diri kita yang kotor untuk dicuci oleh Dia, kalau kita tidak menyediakan diri untuk ditegur, kalau kita tidak memberi diri kita, melembutkan hati kita untuk mengakui, benar, ini salahku. Aku harus bertanggung jawab, aku harus mengubah, bukan dia. Aku harus berubah lebih dulu. Orang-orang seperti ini datang kepada Tuhan, mengaku dosanya, Tuhan akan memberikan dia pengampunan. Karena Allah adalah Allah yang setia dan adil. Jadi saudaraku, orang yang benar itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mengakui dosanya, dan menyediakan diri untuk disucikan oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke satu tempat nongkrong. Mengapa? Karena sejak pandemi ini, kadang-kadang saya butuh tempat di luar rumah yang cukup aman, untuk saya bisa melakukan banyak hal, termasuk merenung, bekerja, dan lain-lain. Nah, seperti biasa, saya pergi ke tempat itu. Dan kalau melewati jam makan siang, maka saya akan pesan makanan di sana. Seperti biasa, saudaraku, saya pesan makanan, saya makan. Dan setelah saya selesai makan, tiba-tiba ada sesuatu yang merayap di atas meja. Kecewa, saudaraku. Saudara bisa bayangkan ya, untungnya sudah selesai makan, saudara. Kalau belum selesai, mungkin saya akan minta ganti rugi, minta lagi satu porsi yang baru. Ya. Saudaraku, aduh, tidak menyenangkan sekali. Ini tempat yang cukup baik, tempat yang sebenarnya bukan warung di pinggir jalan, saudaraku. Warung di pinggir jalan nggak ada internet, saya nggak bisa kerja di sana, saudara. Nah, kemudian saya pikir, saya perlu bicara kepada manajernya. Setelah saya selesai makan, saya selesai membayar, kemudian saya bertanya kepada salah seorang petugas di sana, bolehkah saya bertemu dengan sang manajer? Ada nggak manajernya di sini? Namanya siapa? Oh ada, namanya ini. Oke, boleh nggak saya ketemu dengan beliau? Saya ada sesuatu yang ingin saya diskusikan. Beliau datang, saudaraku, tinggi besar. Saya memberikan salam prokes ya. Dan saya berkata, Pak, ada waktu sebentar saya ingin berbicara kepada Bapak. Oh iya, silakan. Kami duduk di salah satu meja dan kemudian saya menceritakan pengalaman saya dan saya berkata, saya adalah pelanggan tetap. Jadi jangan khawatir ketika saya mengatakan hal ini kepada Anda. Tetapi ini adalah untuk kebaikan dari tempat ini. Kemudian saya menceritakan, saudaraku, bagaimana saya berjumpa dengan makhluk yang tidak seharusnya ada di sana itu. Dan kemudian apa yang dia lakukan, saudaraku? Bapak ini dengan perasaan menyesal, dia minta maaf. Waduh, maaf sekali Pak, kalau Bapak sampai mengalami hal itu. Saya senang sekali Bapak memberikan masukan. Kami akan melakukan perubahan. Nah betul, saudaraku, setelah itu saya bilang, ya Pak, itu aja yang saya ingin sampaikan, tapi sekali lagi Bapak jangan merasa tersinggung, karena mungkin kalau ada pelanggan yang tidak mau ngomong hal begini, mereka hanya akan tidak mau datang lagi ke sini. Tetapi saya berbeda, karena saya membutuhkan tempat itu, ini tempat dekat rumah saya, saudaraku. Jadi saya akan tetap di sini, jangan khawatir, tapi ini untuk kebaikan kita semua. Saya yakin kalau tempat ini lebih bersih lagi, banyak pelanggan akan suka untuk meluangkan waktu di sini dan berbelanja. Setelah itu saya pergi, saya melanjutkan belanja saya, membeli beberapa barang yang dipesan oleh istri saya, dan ketika saya berada di aisle itu, di lorong-lorong belanjaan, saya menoleh ke belakang, semua pelayan, saudaraku.
banyak sekali pelayan, ada 3 atau 4 orang, itu langsung dikerahkan, mereka mengambil vacuum cleaner, bawa lap, mereka bersihkan semua meja, bukan hanya meja yang saya duduki tadi, semua meja yang berpotensi untuk memberikan pengalaman buruk yang sama kepada para pelanggan yang lain, itu dibersihkan. Langsung muncul dalam diri saya, lumayan, dapat 1 ilustrasi untuk khotbah nanti. Bukan itu maksud saya, saudara. Yang saya maksudkan adalah, wah, ini manajer yang baik. Betul ya? Ini manajer yang baik. Dia tidak tersinggung, tidak mengatakan kata yang tidak pantas, dan dia tidak membela diri, dia mengakui. Dan bukan hanya itu, dia bertindak secara aktif, dia membersihkan. Saudara, tidak ada tempat yang sempurna, tidak ada manusia sempurna di muka bumi ini. Saudara dan saya akan terus-menerus bergulat dengan dosa. Tetapi yang membedakan orang benar dengan orang fasik adalah apakah Anda membiarkan dosa itu bercokol dan berkembang biak, atau saudara bersama dengan Allah membersihkannya, menyucikan diri kita, mengalahkan satu persatu dari yang sekian banyak itu. Di sanalah kita melihat seorang Kristen yang bertumbuh. Yang kedua, saudaraku, orang benar bukanlah orang yang tidak berdosa, tetapi orang benar adalah orang yang tidak berkanjang dalam dosa, dan dia masih berjuang melawan dosa. Kalimat-kalimat yang tadi kita baca yang membuat kita itu agak sulit menerimanya, yaitu misalnya dalam ayat yang ke-6, saudaraku. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Ini memang keterbatasan bahasa Indonesia, saudaraku. Di dalam bahasa aslinya itu bukan berarti tidak berbuat dosa lagi, artinya tidak akan pernah berbuat dosa lagi satu kali pun, bukan. Tetapi bahwa dia tidak akan terus-menerus berkanjang dalam dosa, itu yang dimaksud di bagian ini. Sehingga Rasul Yohanes yang berkata bahwa kalau kita berkata kita tidak berdosa, kita ini penipu, pendusta, kita ini berdosa. Tetapi bedanya apa? Orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, menerima pengampunan dari Allah, mereka tidak berkanjang di dalam dosa. Artinya apa? Mereka mengalami perpindahan. Dikatakan hidupnya di dalam Dia. Tidak lagi di dalam dosa. Masih bisa berbuat dosa, tetapi dosa tidak lagi memerintah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang salah pikir ya. Ekstrim yang lain itu salah berpikir tentang kekristenan. Mereka pikir enak ya jadi orang Kristen itu. Diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan setelah itu sudah selesai. Hanya perlu apa? Datang ke gereja, memberi persembahan, sesekali ikut pelayanan. Wah, saya sudah diselamatkan. Dari mana taunya? Ya ini firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Titik. Beroleh hidup kekal. Tidak hilang selama-lamanya. Enak ya. Tidak perlu melakukan apa-apa. Yang penting percaya pasti selamat. Dan kalaupun berbuat dosa, dosa yang kita perbuat pun tidak membatalkan hidup kekal yang Tuhan Allah berikan. Well, ada benarnya tetapi tidak sepenuhnya benar. Kebenaran hanya oleh iman, benar. Berdosa pun tetap diselamatkan, iya benar. Saya tidak katakan keliru. Tetapi orang yang diselamatkan, orang yang dibenarkan ini, mereka memiliki sikap yang berbeda terhadap dosa, tidak sama dengan orang yang enak ya berbuat dosa itu. Tidak sama, saudara. Ketika kita berbuat dosa, orang benar ini, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, betapa sucinya Dia, betapa mengasihinya Dia kepada kita, orang tersebut tidak akan memiliki sikap yang sama ketika jatuh dalam dosa. Roma 6 ayat 1, Paulus berkata, bolehkah kita itu bertekun dalam dosa, bertekun dalam dosa, sehingga karunia Allah itu berlimpah-limpah atas kita. Karena apa?
Paulus di pasal yang kelima bagian akhir itu berkata bahwa anugerah Allah itu lebih daripada dosa. Kalau dosa, karena dosa satu orang itu jatuh, tetapi karena keselamatan semua orang diselamatkan. Berarti karunia itu lebih besar daripada dosa. Dosamu 1, karunia 2. Dosamu 100, karunia 200. Maka Paulus bertanya, jadi boleh dong kita nambah-nambah dosa supaya pengalaman kita akan karunia itu menjadi semakin banyak. Paulus berkata, sekali-kali tidak, jangan sesat. Sekali-kali tidak, saudaraku. Orang yang betul-betul diselamatkan dan dibenarkan oleh Allah tidak berdiam, tinggal di dalam dosanya seperti sebelumnya. Dia juga tidak akan mendiamkan dosanya. John Calvin di dalam salah satu komentarnya berkata bahwa tak seorang pun yang diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus itu tidak diperbarui pula di dalam gambar Allah. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Artinya apa? Diselamatkan, kita juga akan disucikan. Diselamatkan, kita juga akan berjuang melawan dosa bersama-sama dengan Allah. Mengapa orang benar terus berjuang melawan dosanya? Berjuang melawan dosa bagi orang benar itu fakta. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa? Kok nggak bisa orang percaya itu diam-diaman aja? Kok nggak bisa orang yang di sebelah salib Tuhan Yesus itu tidak berkata apa-apa dan kemudian Tuhan Yesus tinggal mengatakan hari ini engkau bersama dengan aku ke Firdaus? Enggak. Orang ini juga berjuang melawan dosanya di dalam menit-menit terakhir dalam hidupnya. Dan dia berkata, Tuhan ampunilah aku, ingatlah aku ketika Engkau datang, saudaraku. Dalam bagian ini Rasul Yohanes memberikan minimal 2 alasan. Mengapa orang benar, orang yang betul-betul diselamatkan itu tidak berkanjang dalam dosa karena mereka berjuang melawan dosa. Mengapa? 1. Yang pertama, yaitu karena orang benar hidup di dalam Kristus, tidak hidup di dalam dosa. Ayat 5b sampai ayat 8 saya bacakan bagi saudara. Ayat 5b berkata, dan di dalam Dia, yaitu Kristus, tidak ada dosa. Ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, perhatikan ya, tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, berarti dia tidak di dalam Kristus, karena dia tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Ayat yang ke-7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, yang berkanjang dalam dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Terus menerus, iblis itu berkanjang dalam dosa. Dia berbuat dosa dari dulu sampai selama-lamanya, saudaraku. Melawan Allah, tidak ingin berada di hukum Allah. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Alasan pertama, orang benar hidup di dalam Kristus, bukan hidup di dalam dosa. Saudaraku, ini pengajaran yang tidak ringan. Di dalam Kristus berbeda dengan di dalam dosa. Di dalam Kristus artinya Kristus sebagai kepala. Di dalam dosa artinya dosa menjadi tujuan hidup. Iblis menjadi kepala kita. Di dalam Kristus kita disebut anak-anak Allah. Di dalam dosa kita adalah anak-anak iblis. Di dalam Kristus tidak ada dosa. Atau implikasinya ada di dalam Kristus tidak ada tempat nyaman buat dosa. Sehingga kalau saudara berada di dalam Kristus, saudara tidak akan nyaman berbuat dosa. Kalau saudara dan saya berada di dalam Kristus. Apa artinya hidup di dalam Kristus? Ketika dalam Yohanes 15
Injil Yohanes yang dicatat oleh Rasul Yohanes juga, dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku. Sama seperti ranting-ranting itu tinggal di pokok anggur. Maka kamu baru bisa berbuah, kamu baru bisa hidup. Kalau engkau tidak nempel kepada pokok anggur, maka ranting-ranting itu akan menjadi kering, tidak berbuah, dia akan dicampakkan dan dibuang ke dalam api. Itulah orang-orang fasik, orang yang tidak tinggal di dalam Kristus. Berarti tinggal di dalam Kristus seperti apa? Seperti ranting dengan pokok anggurnya. Artinya apa, saudaraku? Semua beban beratnya itu ditanggung oleh sang pokok anggur. Dia mempunyai hubungan begitu rupa sehingga dia percaya mutlak kepada sang pokok anggur, dan pokok anggur itu memberikan urat dan serat-serat ranting itu dan mengalirkan makanan begitu rupa. Ini namanya ranting itu menempel dalam pokok anggur, tinggal di dalam pokok anggur. Artinya apa, saudaraku? Ada konsistensi, ada persekutuan yang dibangun antara ranting dengan pokok anggur. Tinggal di dalam Kristus berarti ada persekutuan yang dibangun antara kita dengan Kristus. Dan ini bukan sekadar melakukan ritual-ritual agama. Orang bisa melakukan ritual agama tanpa peduli kepada Tuhan. Contohnya, yang seringkali saya juga harus bertobat, saudaraku. Misalnya begini, kita kenal Kristus, kita tahu Dia. Dia adalah Allah, Dia Maha Ada. Betul, saudaraku? Saudara percaya Allah itu Maha Ada? Percaya? Ya? Yang percaya Allah Maha Ada, angkat tangan. Oke, turunkan. Yang percaya bahwa Allah yang Maha Ada adalah Allah yang maha mulia, yang layak disembah sebaik-baiknya. Itu adalah Allah kita. Angkat tangan. Allah yang maha ada, layak untuk menerima yang terbaik dari kita, betul? Dan Allah yang maha ada, itu juga ada di dalam ruangan ini ketika kita beribadah, maupun di rumah kita. Saudara percaya itu? Angkat tangan. Dia ada di mana-mana? Ya? Oke, baik. Pertanyaannya adalah, ketika kita beribadah, saudara memberi yang terbaik? Kadang-kadang masih cek HP, saudara. Ada WA masuk gak? Well, kalau itu darurat, kita sedang berjaga-jaga, ada keluarga yang ada di ICU, mungkin masih bisa dimengerti, saudara. Tapi seringkali yang kita cek itu Instagram. Yang sebenarnya tidak darurat, saudara. Atau dalam pikiran kita hal yang lain, saudaraku. Muncul, hari Minggu pulang gereja mau makan apa ya? Mau ketemu siapa? Apa yang harus saya kerjakan? Saudara tidak sedang beribadah, sekalipun dari luar terlihat beribadah. Kita tidak tinggal di dalam Kristus. Tapi sekali lagi, barang siapa mengaku dosanya, Tuhan akan ampuni. Tetapi kita tidak bisa berdiam diri dalam dosa itu. Begitu kita menyadarinya, mari saudaraku kita datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku, berikan aku jalan untuk bisa memenangkan pertarungan, peperangan melawan dosa ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengenal Kristus berarti saudara dan saya mengenal kebenaran Allah, dan bukan hanya mengenal tetapi memiliki persekutuan. Itu yang penting, saudara. Di dalam doa-doa Anda, bukan hanya doa di hari-hari waktu tertentu, tetapi sepanjang hidup kita itu bergaul dengan Tuhan, kita berdoa. Di parkiran kita berdoa, waktu nyetir kita berdoa, disetirin orang lain kita juga berdoa. Memang beberapa tipe penyetir membuat Anda berdoa lebih kencang. Saya belajar, saudaraku, untuk menghidupi iman bahwa Allah itu ada di mana-mana. Saya belajar, belum sempurna, tetapi saya belajar. Saya bangun tidur, 1-2 menit pertama saya duduk di samping ranjang itu, saya berdoa. Tuhan, terima kasih untuk istirahat semalam. Engkau sangat baik. Dan aku menantikan Engkau, hari ini bakal terjadi apa. Jangan tinggalkan aku. Doanya sederhana dan tidak harus sama setiap hari, saudaraku ya. Tidak harus sama.
Setelah itu saya mulai melakukan aktivitas demi aktivitas. Begitu saya duduk di kantor ruang kerja saya mulai berdoa, Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, masih memberikan saya pekerjaan, masih memberikan saya pelayanan. Kadang-kadang kalau saya bertemu dengan hamba Tuhan tertentu, saudaraku, mereka berkata, waduh Pak Yuso sibuk ya. Saya itu heran, saudaraku ya, kenapa image sibuk itu ada dalam benak mereka. Mungkin karena beberapa undangan pelayanan mereka tidak saya kabulkan, saudaraku. Karena apa ya? Karena saya ada banyak pelayanan yang lain. Sehingga mereka berpikir saya sibuk. Well, mungkin saja. Tetapi saya berkata, puji Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih percayakan kepada saya. Itu yang saya imani, saya lakukan. Dan itu mewarnai kosakata saya ketika saya berbicara kepada orang lain. Dan saya berdoa kepada Tuhan setiap waktu. Bukan hanya sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur. Tetapi setiap waktu. Setiap waktu saya berusaha untuk bergaul dengan Allah. Ada masa-masanya saya down sekali. Ada masa-masanya saya tidak suka ngomong sama Tuhan. Ada masanya, saudara pernah? Saya yakin setiap kita pernah ya. Tetapi saya tidak ingin terus-menerus mengalami tidak suka bergaul dengan Allah itu. Saya harus fight. Karena saya tahu itu adalah perbuatan dosa. Itu bukan yang dikehendaki Allah. Ketika saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, ketika saudara dan saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita tahu satu hal bahwa Tuhan adalah Tuhan kita, bukan perasaan kita, bukan keinginan kita, bukan buah pikir kita. Karena apa? Buah pikir kita, perasaan kita, kehendak kita mungkin saja salah dan masih tercemar oleh dosa. Kita belum selesai memeranginya, betul? Maka saya tidak boleh percaya kepada diri saya harus percaya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, artinya apa? Tidak percaya mutlak kepada dirinya. Ragukan dirimu, percayalah penuh kepada Tuhan. Saudara, mengenal Kristus, itu ternyata di dalam bagian ini dikatakan oleh Rasul Yohanes juga artinya saudara dan saya menjadi sekutu-sekutu Allah, berada di pihak Allah. Kalau engkau mengenal Kristus, kalau engkau berada di dalam Dia, engkau berada dalam sekutu Allah. Yang dilakukan Allah itu apa? Allah melakukan yaitu Dia terus-menerus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam ayat yang ke-8 disebutkan. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya saudara dan saya mengenal Dia, menyatakan dirinya, yaitu Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi saudara yang mengenal Dia, tentu saudara tidak akan memberontak melawan Dia, karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Saudara juga tidak akan backstabbing. Backstabbing itu apa ya? Mengkhianati Dia. Ketika saudara sudah tahu bahwa Dia rela mati untuk Anda dan saya. Tetapi sebaliknya kita berada di sisi Dia, kita bersama-sama membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Baik di dalam diri kita maupun di sekitar kita, di keluarga kita, di tempat kita bekerja. Ketika dosa itu merajalela, mari kita meminta kuasa dari Tuhan. Mari kita mengenakan seluruh senjata perang yang Allah sediakan itu. Kita lawan dosa itu. Bagikan kasih, sembuhkan orang yang sakit, primakan kepada orang yang lapar, tegakkan keadilan, bongkar dosa-dosa yang tersembunyi yang membusukkan itu. Maka saudara berada dalam Kristus, artinya saudara akan aktif berperang melawan dosa. Itu sebabnya alasan pertama ini, bahwa tidak mungkin orang yang hidup di dalam Kristus itu terus-menerus berkanjang dalam dosa. Tidak mungkin. Karena dia sudah menjadi sekutu Allah melawan dosa. Tidak mungkin dia menikmatinya. Karena dia mengenal Allah, tidak mungkin dia gampang, sedemikian gampang atau dengan nyaman mengkhianati Allah yang mengasihi dia. Alasan kedua, mengapa
orang benar terus berjuang melawan dosanya dan tidak mungkin berkanjang dalam dosa. Ayat 9-10 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ini sama terjemahnya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berkanjang dalam dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa, berkanjang dalam dosa karena ia lahir dari Allah. Bagian ini ditutup dengan tanda-tanda anak-anak Allah. Ayat yang 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudaraku, lahir dari Allah, itu artinya saudara dan saya tidak dilahirkan dengan inisiatif manusia. Dalam bagian yang lain Tuhan Yesus berkata, engkau dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana. Dari Allah, benih ilahi itu diberikan, saudaraku. Nah, ini artinya, saudaraku, memiliki benih dari Allah, benih ilahi ini, saudaraku, di dalam diri anak-anak Tuhan, itu ada satu kehadiran yang baru. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, yang membuat saudara melihat segala sesuatu berangsur-angsur itu bertumbuh dan berbeda, berubah. Pengenalan akan kebenaran membuat saudara semakin peka, mana yang benar, mana yang keliru. Pengenalan akan kesucian, saudara semakin peka, mana yang kotor dan mana yang bersih. Pengenalan akan keadilan, saudara tahu mana yang nilep orang lain dan mana yang bermurah hati. Satu kali seorang janitor, seorang tukang bersih-bersih di sebuah sekolah, itu melapor kepada kepala sekolah. Pak kepala sekolah yang saya hormati, beberapa hari ini ada tren yang kurang bagus. Apa Pak maksudnya? Ya, khususnya di toilet wanita. Toilet anak-anak perempuan itu. Loh, apa yang terjadi di sana? Mereka itu, anak-anak kecil ini sedang latihan mencium. Loh, maksudnya apa? Ya, setiap kali saya datang untuk membersihkan, saya melihat di kaca itu, ya, mirror kaca itu, saudaraku, bekas lipstik. Padahal anak kecil tidak boleh pakai lipstik di sekolah itu, tetapi mereka sengaja memakai lipstik dan membubuhkan cap bibirnya itu di kaca itu. Banyak sekali. Banyak. 3 kaca penuh, saudaraku. Setiap hari dia harus bersihkan. Kemudian sang kepala sekolah ini berkata, sesuatu harus diperbuat untuk mengatasi masalah ini tidak baik. Nah, kemudian dia memanggil semua anak-anak perempuan itu, siswi-siswi itu masuk ke toilet itu. Di sana ada kepala sekolah, di sana ada sang pembersih ini, saudaraku. Kepala sekolah yang berkata, lihat anak-anak, Pak janitor ini, pembersih ini mengatakan bahwa setiap hari dia melihat ada banyak sekali bekas ciuman di sana, di dinding-dinding ini, di kaca-kaca ini. Dan beliau sulit sekali membersihkannya. Kalian harus bertobat dan tidak melakukannya lagi. Beberapa anak itu nakal dan berkata, apakah bisa diketahui siapa yang melakukan ini? Bukan fingerprint, lip print. Mana ada lip print ya? Bisa enggak ketahui? Wah, mereka, iya bukan saya, semua orang enggak ada yang ngaku, saudaraku. Kemudian kepala sekolah ini pusing ya. Dia habis pikir ya, aduh gimana caranya. Kemudian sang pembersih ini berkata, begini saja Pak, saya memberikan jalan keluar. Bagaimana kalau saya menunjukkan kepada mereka betapa sulitnya membersihkan bekas-bekas ciuman ini. Semoga dengan mengetahui betapa sulitnya, mereka boleh bertobat. Wah, anak-anak cewek yang lain itu berkata, oh silakan. Nah, seperti apa bersihkannya? Gitu. Nah, kemudian dia betul-betul membersihkannya, saudaraku. Dia ambil ember buat ngepel itu. Kemudian dia ambil alat pelnya, dia cemplungin alat pelnya itu di kloset. Di kloset cemplung air begitu ya. Nah, kemudian di hadapan mereka dia membersihkan kaca itu dengan air dari kloset itu, saudaraku. Setiap hari, saudaraku.
Setiap hari saya harus melakukan ini. Sejak itu tidak pernah terjadi lagi. Saudara, ada beberapa kemungkinan kenapa saudara masih berkanjang atau masih berbuat dosa. Satu, saudara tidak tahu betapa kotornya dosa itu sehingga engkau masih mau menikmatinya. Saudara dan saya tidak tahu sampai seberapa jauh dosa yang kita lakukan itu berdampak di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan banyak orang di sekitar kita. Atau yang ketiga, kita juga tidak tahu, saudaraku, betapa hal-hal tersebut menyakiti hati Allah. Dan tentu semua ini bisa disimpulkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu. Tetapi Tuhan berkata lewat 1 Yohanes ini, Dia memberikan kepadamu benih ilahi. Artinya apa? Benih itu tidak langsung sempurna, benih itu berada di dalam proses. Sehingga kalau hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini berkata, aduh aku itu termasuk yang itu. Puji Tuhan, saudara. Ada kesadaran baru. Dan Tuhan berkata, bertumbuhlah mulai dari sana. Kalau dulu engkau kelas 1, sekarang ayo, tantang dirimu naik kelas 2. Kalau engkau kelas 10, naik kelas 11. Datang kepada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Tetapi jangan berhenti di sana, jangan berkanjang dalam dosa. Saudaraku, menarik sekali dalam dua bagian ini, Rasul Yohanes memberikan dua alasan mengapa seseorang yang betul-betul sudah diselamatkan, kecuali dia belum diselamatkan ya, tapi orang yang sudah betul-betul diselamatkan, dia tidak mungkin berkanjang dalam dosa. Alasan pertama karena dia di dalam Kristus. Alasan kedua karena Kristus di dalam dia. Benih itu akan memberikan pengenalan baru, perasaan yang baru, tetapi masih benih. Dan saudara dan saya dipanggil untuk tetap tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Artinya kita diminta untuk berupaya menjadi orang yang semakin hari semakin rohani, menjadi orang yang semakin hari semakin membenci dosa, menjadi orang yang semakin hari semakin mencintai Allah. Tanggal 24 Desember tahun 1952, mungkin saya pernah memberikan ilustrasi ini, cerita ini mungkin di sini, tapi jauh berapa tahun yang lalu. Tetapi saya pikir ini kisah yang sangat-sangat membantu saya untuk mengerti bagian ini. 24 Desember 1952. Ketika itu masih berkecamuk perang Korea, saudaraku, antara Korea Selatan melawan Korea Utara. Nah, saudaraku, seorang ibu muda yang sedang hamil tua, ibu muda hamil tua yang bernama Bak Yun, dia harus memaksa dirinya keluar dari rumah di tengah-tengah hujan salju yang sangat lebat untuk pergi ke rumah tetangganya. Tolong saya, tentu pakai bahasa Korea, saudara. Bayangkan ya. Tolong saya sudah mengalami kontraksi. Sebentar lagi bayi pertama ini akan dilahirkan. Saya tidak bisa melahirkannya sendiri, tolong saya. Tetangga itu berkata, kamu punya anak, anakmu aja tidak tahu itu suaminya yang mana. Suami saya pergi berperang. Lah iya, kalau pergi berperang jadi ini anaknya siapa? Dia sempat pulang. Nggak, aku tidak percaya. Kamu ada perempuan jalang, pergi sana. Dia menyeret kakinya ke tetangga sebelahnya lagi. Tolong saya mau melahirkan sebentar lagi dan saya tidak bisa melahirkan sendiri, saya butuh pertolonganmu. Kami sibuk. Ada cari yang lain sebelah tuh, sana mungkin lebih nganggur. Tolong saya, pergi. Tidak seorang pun menolong dia. Di dalam keputusasaan itu, Bakyun teringat bahwa di seberang desa itu, di seberang jembatan pembatas desa itu, ada seorang misionaris. Dia sangat baik dan pasti dia akan menolong. Dia tidak punya harapan yang lain, tidak punya kemungkinan yang lain. Dia sekali lagi menembus tebalnya salju. Nah,
belum sampai di jembatan, dia sudah tidak tahan. Bayi itu sudah mau keluar. Kontraksi semakin cepat. Dia tahu dia tidak akan bisa mencapai di seberang jembatan itu. Yang dia bisa lakukan adalah bersembunyi di bawah jembatan, di mana salju tidak langsung turun di atas kepalanya. Dia berbaring di sana semalaman. Besok harinya, 25 Desember. Seperti biasa, Miss Watson, sang misionaris yang tinggal di balik jembatan itu, di seberang jembatan, dia Natal pagi-pagi hari, dia selalu pergi ke desa yang lain membawa parsel-parsel untuk dibagikan kepada anak-anak sambil dia memberitakan Injil. Setelah dia selesai melakukan semua tugasnya, dia pulang. Nah, ketika dia hendak melewati jembatan itu, tiba-tiba saja menurut cerita, saudaraku, truk tua yang dia kendara itu mogok, saudaraku. Berhenti. Saudaraku. Tiba-tiba keheningan itu menyergap dan suara tangisan bayi menyeruak. Dia tiba-tiba mendengar, tidak ada rumah dekat sini. Sejauh mata memandang tidak ada manusia. Tapi ini pasti bunyi suara bayi. Dia keluar dari truk itu, dia mencari, dan akhirnya menemukan Bakyun sudah tidak bernyawa, tubuhnya kaku, membiru, kedinginan. Dan yang dia lihat lagi bahwa Bakyun ini telanjang. Dan di sampingnya adalah satu bayi yang masih kecil, dia berbalut seluruh pakaian Bakyun ada di sana. Jadi mamanya sebelum meninggal dia menelanjangi dirinya, dia bungkus bayinya itu sebisa mungkin, dia dekap bayinya sedekat mungkin supaya bayinya bisa bertahan lebih lama. Cepat-cepat langsung Miss Watson lari ke seberang jembatan dan memanggil beberapa rekannya untuk menolong dia menguburkan Bakyun. Dan dia memotong tali pusar dari sang bayi, membawa bayi itu pulang untuk dipelihara. Sejak itu bayi itu diberi nama Sue Park, bayi Natal. Dianggap sebagai anaknya sendiri oleh Miss Watson. Setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, saudaraku, Miss Watson setiap kali Natal menyediakan waktu khusus untuk Sue Park selain hari-hari yang lain, menceritakan kepadanya kisah Natal, yaitu kisah bagaimana dia dilahirkan. Miss Watson mengatakan betapa mamanya itu sangat mengasihi dia sangat berharga, jangan berpikir bahwa kamu itu anak buangan. Tetapi kamu adalah anak yang berharga, sampai mamamu rela mati buat engkau. Setiap tahun, sampai akhirnya Sue Park berusia 9 tahun, di pagi Natal itu, pada saat biasanya Miss Watson akan mengulangi cerita yang sama, Sue Park berkata, Mama Watson, izinkan saya, kali ini saya pergi ke kuburan mama saya. Dingin sekali di luar itu, kamu lihat saljunya lebih tebal daripada hari-hari yang lain. Tapi saya ingin mengunjungi kuburan mama saya. Boleh, tapi dengan syarat engkau harus menggunakan pakaian yang lengkap. Long john, thermal wear, sweater, beberapa lapis jaket. Baru engkau boleh saya antar. Baik, dia siapkan semua pakaiannya, dia bungkus-bungkus sampai tebal. Anak kecil umur 9 tahun itu jadi kelihatan gede, saudaraku. Kemudian mereka naik ke truk tua itu, diantar ke sana, dan Miss Watson dari kejauhan, kamu lihat itu, di dekat jembatan itu, ada batu nisan yang terlihat ujungnya saja karena saljunya sedang tebal, itu kuburan mamamu. Wait, tunggu, Miss Mama Watson, boleh nggak saya ke sana sendirian? Loh, tapi ini saljunya sedang dingin sekali, saya takut kamu sakit. Gak apa-apa, sendirian sebentar aja. Oke, Mama tunggu di sini. Kemudian dia lompat dengan langkah-langkah kecilnya, dia berlari mendekati kuburan itu.
Mama Watson terperangah dan kaget ketika anak itu mulai satu persatu dia lepaskan bajunya. Satu persatu dia lepaskan bajunya. Mitch Watson khawatir dia sakit, dia langsung keluar dari truk, dia menghampiri anak itu dengan cepat, mendekati anak itu, saudaraku, anak itu sedang telanjang bulat berbaring di depan kuburan mamanya. Dan dia sambil menggigil berkata kepada mamanya, "Mama, sedingin inikah Mama? Engkau mati buat aku. Seperti ini kan dinginnya Mama. Engkau menderita bagi aku Mama. Mama, aku sayang kamu. Terima kasih engkau menyayangi aku." Kalau saudara menjadi support sang anak ini, menyadari betapa orang tua Anda menyayangi Anda, rela mati buat Anda, akankah Anda dan saya menyanyiakan hidup ini, mempermalukan Dia yang sudah mati untuk Anda? Tuhan Yesus ditelanjangi, dikenakan mahkota duri, dia dicambuk berkali-kali lebih dari yang manusia layak terima. Dia diseret, dipaksa harus memanggul salib sampai naik ke Bukit Golgota berkilo-kilometer. Tangannya dipaku, perutnya ditombak. Cuman satu yang dia lakukan. Karena dia mengasihi Anda dan saya. Dia ingin Anda dan saya hidup di dalam Dia, tidak lagi hidup di dalam dosa. Bagaimana sikap dan tindakan Anda terhadap kasih Kristus, terhadap dosa? Mari kita tundukkan kepala. Mari mendekat kepada Tuhan yang sudah mendekat kepada kita semua. Ingatlah akan salib Kristus. Kita adalah orang yang diampuni. Ampunilah orang lain. Jangan berbuat dosa dengan menyimpan kesalahan mereka. Kita adalah orang yang dikasihi. Kasihilah sesamamu, bahkan musuhmu. Karena kita tadinya juga musuh-musuh Allah, namun Allah mengasihi kita. Kita adalah orang yang dipulihkan. Jauhilah dosa, hiduplah dalam kebenaran, jadilah terang. Kuasa kasih Kristus bekerja paling efektif ketika saudara dan saya terus-menerus tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Terus-menerus kita mengingat kebaikannya, mengingat kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita, mengenal Dia, hidup di dalam kasih Allah di dalam Kristus. Tuhan, ampuni kami jikalau kami masih berbuat dosa, bahkan sebagian dari kami masih berkanjang di dalam dosa, namun Injil-Mu Engkau beritakan sekali lagi hari ini. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Sekali lagi kami serahkan diri kami, dosa kami. Kami memohon ampun dari-Mu Tuhan. Kami mau menjadi lebih baik lagi. Bukan dengan kekuatan kami tahu kami sudah gagal. Kami tahu kekuatan kami tidak cukup. Tetapi dengan kekuatan dari Tuhan. Yang bekerja secara luar biasa. Lewat Roh Kudus-Mu, lewat firman-Mu, lewat komunitas yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan.
Kami mau hidup untuk Tuhan, di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Yunzo.